Halo teman-teman, nah hari ini aku makan bakso nih. Aku suka banget sama bakso Lombok itu. Mie-nya, mie putih itu ya ampun, enak banget. Aku tambahin nasi, biar tambah kenyang. Cobain deh teman-teman, kalau pernah makan bakso Lombok itu. Beda banget tau rasanya. Lezat-lezat, gurih, nagih gitu loh. Enak, ini punya ibuku. Teman-teman, ini alamanda yang besar, yang super gitu. Tuh, detailnya seperti ini. Mekarnya tuh beda kalau yang super, jadi lebih banyak gitu, lebih meriah jatuhnya. Nanti aku bandingin sama yang biasa. Ini yang biasa itu agak ringkih, cuman ya sama-sama bagus. Ini dia makanku pakai nasi putih, sayur singkong, daun singkong muda, kacang sama kerupuk. Ini enak, seger. Beginilah hidup di desa, warungnya jarang. Panen lagi, ini ada pisang susu, pisang raja. Nggak tahu lagi satu tuh pisang apa. Banyak. Tara, jemur lagi. Ini udah hari keberapa ya jemurnya? Nggak tahu deh. Semoga besok kering deh semua. Biar bisa dijual. Nanti hari Senin kita jual. Soalnya udah ada 2 karung. Ya estimasi sih 25. 25 kali 80. Harga kemarin sih 80 per kilo. Nggak tahu besok naik apa turun. Semoga sih naik. Harapan semua petani kayaknya begitu. Aduh, si ganteng embul, endut, gemes banget. Kemarin aku malamnya kan mandi di kolam, ditemenin tahu sama dia, ditungguin. Ya ampun, setia banget anak ini, cakep banget. Emang dia ditakdirkan untuk nemenin aku kayaknya. Semoga dia panjang umur dah dan tetap baik kayak gini. Jadi anak rumahan, nggak suka main ngelayap lagi ya. Tuh, suka banget, udah nggak nyakar loh. Aku udah sering ceritain, dia udah nggak pernah nyakar aku lagi. Paling ya kalau dia tahu aku pakai sarung tangan, ya paling nyampe sarung tangan gitu, nggak nembus tangan. Embul banget, nurut loh dia kalau aku gendong gitu, kayak bayi ya, mau aja dia. Apalagi dielus-elus, cuman kalau dielus di atas ekornya itu dia agak sakit kayaknya, geli atau gimana gitu. Kalau di situ tuh dia ngeong kayak marah gitu, cuman ya nggak nyakar. Tangannya embul banget, tangannya ginu-ginu. Ya beginilah kalau punya kucing kan, dipanggilin terus disuruh makan. Jam 5 udah dibangunin karena dia udah lapar kan. Dia terakhir masuk ke rumah itu jam 9. Teman-teman aku kan mandi di sini ya, karena air pipa belum datang. Katanya hari Kamis datang. Terus air hujan kan habis ya, karena udah semingguan lebih nggak hujan. Akhirnya mandinya di penampungan ini, air baknya kan habis. Aku tuh kena herpes tau. Nah ini tuh, ini di lengan, di punggungku juga banyak kayak gini. Sakit banget nih. Habis tuh ada yang pecah, gatel jadinya nih, merah-merah di sini nih. Ini sirih teman-teman, ini di tembok pekarangan aku. Mau petik, mau dijadikan porosan, karena habis galungan, jadi ya udah ngabisin stok busung, kita sembahyangnya pakai canang aja. Dan aku nggak biasa pakai porosan yang kering gitu, jadi pas mau metanting canang baru metik gitu. Sama kayak bunga, mau petanding metik, begitupun pandan atau zam-zam gitu. Aku buat sendiri semuanya karena di sini nggak ada tempat beli. Bunga nanam sendiri, sirih nanam sendiri, janur yang dibeli itu perlengkapannya cuma kapur. Pinang pun aku ada di depan, di kebun ada juga, cuman nggak berbuah. Jadi kalau misalnya pinangnya habis, aku minta di adekku kadang. Tapi kan satu bisa lama, aku campur aja di
di ini kan, di kapurnya. Awet kok dia, dan itu aku pakai berbulan-bulan. Tuh banyak di kebunku juga, banyak di belakang banyak. Ini kita mau nyari janur karena sebentar lagi Kuningan hari raya. Ini buku manjat ya. Ini pohon pertama. Tuh, ini jarak dekatnya. Ini banyak kok nyarinya, jadi masih ada ke belakang lagi. Ini yang kedua, pohon kedua teman-teman. Tuh, ya palu gada ya. Di sebelahnya janur, ada coklat. Ada mete juga. Tuh, inilah janurnya. Diturunan. Ya beginilah, jadi pohon kelapanya akan terus dipanjat sampai pohonnya itu nggak bisa digapai sama tangga ini gitu, karena yang nyari kan cuma ibuku. Nah ini toran, ini dia janurnya teman-teman, ada banyak kok nanti di belakang berulang kali. Tuh penampakannya seperti itu. Salah ding, ini yang kedua. Oh ya, ini yang kedua, tadi masih yang pertama. Maafkan. Beginilah jadi wanita Hindu, harus serba bisa, harus bisa mengandalkan diri sendiri ya, karena kan kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Apa-apa kalau bisa sendiri ya sendiri. Goyang-goyang, aku yang takut ini. Kenapa ibuku yang manjat ya? Karena ibuku yang berani. Aku belum berani. Tuh. Ais, udah turun aja ini. Tuh, turun. Sambil jatuhin yang di atas-atas. Galungan itu ya lumayan sih ngabisin, cuman Kuningan lebih banyak lagi karena full aku pakai ya bahan dari kelapa. Ada pisang, ya udah kita tebang pisang juga daripada didiemin, karena berapa kali itu aku diemin kan lupa ngambilnya gitu. Ya udah sekarang langsung aja ambil daripada nanti dimakan kelelawar. Ya bukannya pelit ya, karena udah banyak aja gitu yang dimakan kelelawarnya. Tuh gede-gede banget, ada yang udah pecah. Ini paling 3 hari lagi udah matang. Ini pisang susu, bukan, salah, maaf, pisang ketip teman-teman, besar banget tuh. Ini dia jarak dekat. Nah seperti inilah bentukannya tuh, cantik banget kan. Kalau dijual mahal ini, berapa iris itu isinya. Nah ini dia pencarian pertama. Lanjut lagi. Tuh ginilah cara ibuku bawa tangga. Yang ketiga kayaknya nggak kerekam deh. Ini yang keempat. Ini pohon yang keempat, karena yang ketiga tadi aku masih ngantar ini janur yang pertama tadi. Cek dan recek. Sudah kokoh belum nih untuk dinaiki? Tuh gini tuh caranya naik. Aku sih nggak berani ya. Banyak dosa. Takut nanti kalau jatuh langsung mati. Sambil bersihin. Terus ibuku juga bilang, ini aman gak nih? Ya kan aku nggak tahu aman apa enggak. Jadi aku tim hore aja. Masalah keselamatan kita serahkan saja pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang Maha mengetahui dan Maha segalanya. Teman-teman, janur yang setinggi ini banyak banget karena ibuku nanam memang untuk persiapan cari janur gitu. Ada bahkan beberapa yang
janurnya itu janur kelapanya itu deketan banget gitu, kayak nggak beberapa jauh udah ada lagi. Maksudnya nanti kalau ini udah tinggi nggak bisa dipanjat lagi, yang ke sebelahnya itu udah bisa dipanjat kayak gitu. Karena kelapanya kan banyak yang jatuh ya, habis itu nggak kedetek gitu, akhirnya tumbuh. Ya udah diletakkan gitu aja, hidup. Ya udah deh gitu. Makanya ini dempet-dempet semua, sama kayak talas gitu kan. Talas itu ditaruh ya udah nanti numbuh jadi banyak sekitaran sana, ya udah dipanen-panen aja selagi nggak mengganggu coklat, karena yang utama kan coklat ya. Tuh kayak gitu, tinggi loh ini, lumayan. Kalau menurut aku yang nggak bisa naik ya segini nih udah tinggi banget. Teman-teman gimana kalau cari janur? Pakai tangga atau pakai ini apa namanya, karung yang ditaruh di kaki itu loh, dililit. Kalau tukang cari kelapa sih pakai yang itu. Habis itu dipangkodin gitu di kaki, di ini apa, di kelapanya. Tuh ini janur yang dijatuhin. Kalau yang ini janurnya agak besar-besar. Tadi yang pertama tuh kecil-kecil banget. Ini apa namanya ya, puyang, cabai puyang. Banyak aku punya kayak gini, cuman udah dibunuh karena di sini tuh yang punya cuman aku. Jadi kalau panen tuh susah jualnya dan harganya pun nggak seberapa. Jadi ya udah, di halaman juga aku masih ada sih buat kenang-kenangan gitu. Ini kalau dia nggak mengganggu ya udah dibiarin, tapi kalau mengganggu dibunuh. Nah, ini dia bibit coklat yang ibuku tanam bulan November. Kemudian tuh digemburin tanahnya, akhirnya subur deh. Bagus kan dia, daun barunya itu yang tumbuh subur banget gitu. Dan ini nanti bulan berapa gitu ditaruhin pupuk kandang biar dia makin subur. Terus kalau ada apa, pisang gitu, taruh di situ. Tara, segini nih aku dapat janur untuk berperang. Jadi terakhir aku jahit itu berarti Kamis, karena Jumat aku udah metanding, Sabtu sudah Kuningan dan Kajeng Kliwon. Balik lagi nih karena udah sore, ya udah kita kumpulin ini apa, coklatnya, pilah mana yang udah kering, kita masukin ke karung beda. Yang masih memerlukan matahari lagi kita taruh di karung yang beda untuk dijemur lagi besok, biar Senin dia nggak ini apa namanya, nggak busuk, nggak jamuran gitu. Ini kita masukin ke karung. Ini kemarin ditimbang berapa sih, naiknya 13 kilo, lumayan lah tuh, lumayan. Rutin lah aku setiap 3 hari sekali pasti. Ini dia yang agak kering, yang belum kering banget dan perlu dibersihkan lagi, besok dijemur lagi biar nggak jamuran. Tuh ini masih harus dibersihkan karena dia nempel-nempel gitu loh sama tengahnya itu. Tuh ini jarak jauhnya begini dia. Ini teman-teman yang ingat nggak waktu itu aku serok dia pakai skop yang dipakai buat keluarin abu dari tungku. Gini hasilnya teman-teman, kayak jamuran. Terus ibuku bilang ini jamuran. Terus aku bilang enggak, itu aku pakai sekop yang biasa kita pakai untuk keluarin abu gitu. Ibuku, ih jangan gitu. Tuh ini jarak dekatnya teman-teman, kelihatan kayak jamuran beneran sih emang. Kasihan, aku jadi takut. Semoga dia bisa hilang deh besok. Tara, ini dia pisangnya tuh, gede-gede banget. Ini dirapihin biar gampang nyimpennya di dapur. Semoga aja sih sebelum Kuningan dia udah matang ya, biar bisa dipakai sembahyang. Aku ada sih yang udah matang tuh pisang susu sisa galungan kemarin, cuman nggak tahu masih awet apa enggak, takutnya sih dia rontok-rontok itu karena kematangan. Kalau ini matang kan enak pakai yang ini besar-besar, isi satu aja udah cukup gitu loh. Kalau isi 2 keberatan nanti bawanya ke pura.
Enak teman-teman, hidup di desa itu yang penting kita rajin aja, semuanya pasti ada, pasti tumbuh subur. Karena di sini tuh tanahnya lembab ya, diisi pupuk kandang aja, habis tuh dicangkulin kayak teras sharing gitu lah, udah pasti panen terus. Lumayan ini, aku belakangan ini belum pernah jual sih, tapi dikasih temen gitu kalau ada yang mau minta. Ini malamnya aku buat kayak gini untuk dipakai sembahyang besok pagi, karena di sini nggak ada yang jual. Seperti yang aku bilang di awal tadi pas jelasin alamanda itu ya, semuanya kita petik sendiri di kebun, nanam sendiri. Ini pandan teman-teman, aku iris-iris biar jadi samsam. Ini namanya canang daun ya kalau di sini. Canang daun, kalau di sini namanya telekosan. Nggak tahu di tempatnya teman-teman ada apa kalau yang agama Hindu. Ini pisaunya harus tajam, kalau nggak gitu dia bawahnya itu suka suka nyatu-nyatu gitu loh, nggak lepas sempurna, jadi susah nanti, nggak cantik gitu di canangnya. Inilah singkatnya seperti ini. Udah ya, tuh ini bunganya juga aku metik sendiri, ada alamanda, ada kenanga, ada bougainville, apa tuh yang biru lupa. Nah ini metandingnya, aku kadang buat lekosan itu pakai semat atau pakai staples. Kadang kalau kukuku sakit banget aku pakai staples aja, kan nggak ribet-ribet banget kayak gimana gitu. Tuh aku isi kayak gini, cantik jadinya, tapi nggak kelihatan jelas di sini. Ya udah nggak apa-apa. Tara, kelihatan nggak sih? Kenangannya nggak kelihatan. Ini jarak dekat deh, semoga ya kelihatan. Pakai daunnya juga metikan di kebun. Besok aku liatin gimana caraku nyari daun. Nggak aku sih, ibuku sih. Aku kan bagian rekam-rekam aja. Segalanya yang carikan ibuku, kecuali cari bunga ya aku. Kalau tuh itu kenangannya besar banget, harum banget teman-teman. Ya, kangkuin tuh. Ini kangkung yang aku petik berapa hari yang lalu, terus aku taruh di plastik. Ini udah dia agak menguning, nggak apa-apa lah untuk makan malam. Ini mau ditumis. Ibuku sih yang metik-metik, akunya mau buang aja tadi gitu. Capek banget mikirin makan malam pakai apa, nggak ada daging. Ini dia hasil tumis kangkung, terus telur rebus sama kerupuk nasi putih. Udah deh jadi.